Hai, perkenalkan nama saya Elfrida Sali Amloki dengan NPM 52190042 semester 5 kelas B Program Studi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timor. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal saya dengan judul Pengaruh Komposisi Material Semikonduktor dalam menurunkan energi band gap dan terhadap konversi gelombang mikro untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Kimia Anorganik Fisik dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Gebardus Jugian Geliaman SSI MSc. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang. Semikonduktor adalah material yang memiliki tingkat konduktivitas di antara isolator dan konduktor. Parameter utama yang membagi semikonduktor dengan material lainnya adalah energi band gap. Energi band gap mengacu pada perbedaan energi antara bagian atas valensi band dan bagian bawah konduksi band yang menentukan jumlah energi transisi yang diperlukan untuk membuat lompatan elektron dari valensi band ke konduksi band. Semikonduktor memiliki energi band gap antara 0 sampai 4 elektron volt, sedangkan isolator memiliki energi band gap di atas 4 elektron volt dan konduktor memiliki energi band gap di bawah 0,5 elektron volt. Semikonduktor dilaporkan sebagai material yang berpotensi menghasilkan arus listrik sebagai hasil lompatan dari elektron yang tereksitasi. Namun, sebuah semikonduktor dapat menghasilkan arus listrik jika semikonduktor yang digunakan memiliki energi band gap yang sempit atau memiliki energi band gap 0,5 sampai 1 elektron volt. Karena energi band gap yang sempit akan memudahkan loncatan elektron dari pita valensi ke pita konduksi. Selain itu, energi band gap yang besar akan menghasilkan kinerja efisien yang rendah karena energi yang lebar akan membutuhkan energi yang besar untuk meloncatkan elektron dari pita valensi ke pita konduksi untuk menghasilkan arus. Berikut metode penelitian. Yang pertama, alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah generator microwave dengan daya 800 watt. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah zinc klorid atau ZnCl2, koper 2 klorid, sodium klorid, dan amonium hidroksid atau NH4OH, yang keseluruhan bahan yang digunakan diproduksi oleh Imerc dengan tujuan untuk analisis sehingga keseluruhan bahan yang digunakan dapat digunakan secara langsung tanpa harus dimurnikan kembali. Yang kedua, uji aktivitas material semikonduktor. Pengujian aktivitas material semikonduktor hasil preparasi dilakukan mengukur resistansi material dengan multimeter. 5 tingkatan temperatur dengan tingkatan yang pertama 30 derajat Celcius, yang kedua 35 derajat Celcius, yang ketiga 40 derajat Celcius, yang keempat 45 derajat Celcius, yang kelima 50 derajat Celcius. Digunakan untuk menginvestigasi kemampuan resistansi material semikonduktor sebagai fungsi temperatur. Lampu 9 volt dan 12 volt digunakan sebagai beban untuk menghitung resistivitas dan konduktivitas material. Terakhir, uji konversi gelombang mikro dilakukan dengan mentransmisikan gelombang yang dihasilkan oleh generator microwave ke permukaan material semikonduktor yang diletakkan pada receiver sesuai dengan gambar skema sistem transmisi microwave. Yang ketiga, analisis hasil uji aktivitas material semikonduktor. Uji resistivitas material merupakan parameter pertama yang dihitung berdasarkan hasil uji resistansi material. Perhitungan
Perhitungan resistivitas dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan pertama, di mana resistansi sama dengan resistivitas kali panjang material per luas area. Hasil uji perhitungan nilai resistivitas kemudian digunakan untuk mengukur nilai konduktivitas material menggunakan persamaan kedua, di mana konduktivitas sama dengan 1 per resistivitas. Terakhir, hasil uji konduktivitas material digunakan untuk mengukur energi band gap dari material menggunakan persamaan ketiga, di mana energi band gap sama dengan B kali 2 kali K. Yang berikut hasil dan pembahasan. Komposisi material hasil preparasi dikonfirmasi menggunakan analisis positive material identification, di mana hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan komposisi material antara sampel 1, 2, dan 3, di mana komposisi dominan penyusun material hasil preparasi tergantung pada komposisi persentase terbesar dari prekursor penyusun. Nah, pada gambar 3, sampel material semikonduktor. Gambar 3 menunjukkan bentuk fisik dari sampel bahan setelah dicetak pada oven sintering, di mana masing-masing sampel memiliki bentuk padatan dengan warna yang relatif sama. Material hasil preparasi selanjutnya diuji dengan menggunakan instrumentasi ZEM untuk melihat morfologi dari material hasil preparasi. Pengujian ZEM hanya dilakukan pada salah satu sampel, di mana karakteristik morfologi tidak menjadi parameter penentu kemampuan material dalam mengkonversi energi mikro menjadi energi listrik. Yang berikut gambar 4. Gambar sampel material dengan perbesaran 20.100 kali. Gambar ini menunjukkan bahwa material semikonduktor memiliki bentuk morfologi bulat dengan ketebalan dengan bervariasi antara 0,16 mikrometer hingga 0,25 mikrometer. Hasil uji dari SEM mengkonfirmasi bahwa penambahan basa amonium hidroksida berhasil membentuk morfologi yang homogen antar prekursor. Yang berikut gambar 5 menunjukkan bahwa resistivitas material semikonduktor hasil preparasi mengalami penurunan yang signifikan dengan kenaikan temperatur uji, baik pada lampu 9 volt maupun lampu 12 volt. Peningkatan temperatur semikonduktor dapat menghasilkan peningkatan substansial dalam jumlah elektron bebas dalam materi, di mana temperatur yang tinggi akan memberikan energi kinetik tambahan kepada elektron untuk dapat melakukan eksitasi dari pita valensi ke pita konduksi yang berkorelasi negatif dengan resistivitas. Hal ini juga sesuai dengan uji konduktivitas, di mana peningkatan temperatur akan meningkatkan konduktivitas material. Konduktivitas material yang meningkat disebabkan oleh peningkatan aliran dari elektron yang cepat pada struktur elektronik material semikonduktor. Hasil uji resistivitas dan konduktivitas menunjukkan bahwa resistivitas dan konduktivitas memiliki hubungan timbal balik, di mana peningkatan konduktivitas akan menurunkan nilai resistivitas pada material semikonduktor. Nah, yang berikut pada gambar 6 yaitu konduktivitas vs temperatur. Hasil uji konduktivitas selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai energi band gap dari material semikonduktor hasil preparasi. Hasil perhitungan dari energi band gap menunjukkan bahwa peningkatan konduktivitas akan berkorelasi negatif dengan energi band gap dari material. Hal ini disebabkan oleh peningkatan konduktivitas akan meningkatkan laju aliran elektron pada material semikonduktor. Peningkatan aliran elektron disebabkan oleh jarak dari pita valensi dan pita konduksi menurun.
Ketika temperatur naik dari nol absolut, semakin banyak elektron valensi menyerap energi termal yang cukup untuk memutus ikatan kovalen dan berkontribusi pada jumlah pembawa bebas. Peningkatan jumlah pembawa ini akan meningkatkan indeks konduktivitas. Berikut adalah hasil perhitungan energi band gap yang menunjukkan bahwa sampel 2 memiliki energi band gap yang paling kecil diikuti oleh sampel 1 dan sampel 3. Hasil uji komposisi material semikonduktor menunjukkan bahwa komposisi logam zin memainkan peran yang penting dalam penentuan energi band gap dari sampel, di mana sampel 2 memiliki komposisi zin tertinggi dan diikuti oleh sampel 1 dan sampel 3. Hasil perhitungan energi band gap selanjutnya mengkonfirmasi bahwa ketiga sampel yang dipreparasi memiliki energi band gap yang bervariasi dari 0,771 energi volt hingga 2,8 energi volt dan digolongkan sebagai semikonduktor. Hasil perhitungan energi band gap juga berkorelasi dengan hasil uji resistivitas dan konduktivitas, di mana sampel 2 memiliki nilai resistivitas paling rendah dan nilai konduktivitas paling tinggi dan diikuti masing-masing dengan sampel 1 dan sampel 3. Hasil analisis nilai resistivitas, konduktivitas, dan energi band gap selanjutnya menunjukkan bahwa sampel 2 memiliki potensi yang mengkonversi energi gelombang mikro menjadi energi listrik paling besar jika dibandingkan dengan sampel 1 dan sampel 3. Yang berikut adalah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan metode kompresipitasi berhasil menyiapkan material semikonduktor yang dapat mengkonversi energi gelombang mikro menjadi energi listrik. Hasil uji aktivitas dan perhitungan tingkat lanjut menunjukkan bahwa logam jin memiliki peran penting dalam menurunkan energi band gap dari material semikonduktor yang berkorelasi positif dengan menurunkan resistivitas dari material. Logam jin juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan konduktivitas material semikonduktor, sehingga sampel dengan komposisi jin paling dominan memiliki potensi paling tinggi untuk mengkonversi energi gelombang mikro menjadi energi listrik. Pada penelitian ini, material Na0,3, Ze0,6, Cu0,1 memiliki karakteristik paling unggul untuk mengkonversi energi gelombang mikro menjadi energi listrik. Sekian presentasi review jurnal ini. Terima kasih.